Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Baik. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Saya. Biasa ya. Saya memilih saja, saya beri kesempatan kepada Sianti untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan mata pelajaran kita pada pagi ini, mari kita bernyanyi Betapa Kita Tidak Bersyukur. Tiga ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air jaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang Agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Agung Maha Kuasa. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita membaca kitab suci yang diambil dari Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Inilah Injil Yohanes yang diambil dari Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Mari kita membaca bersama-sama. Akulah roh anggur yang benar dan Bapakulah pelumasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari rantingnya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan jadi kering. Kemudian dikumpulkan ke orang dan dilemparkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini kamu dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kau telah menolong kami sejak dari rumah di perjalanan hingga sampai di ruang kedua ini. Itu semua bukan karena kekuatan kami, hanya melainkan belas kasih-Mu kepada kami semua. Ya Bapa, sebentar lagi kami melakukan proses pembelajaran kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru kami. Ya Bapa, kami mohon berkatilah guru-guru kami atau teman-teman kami yang belum sempat hadir pada saat ini, dimanapun mereka berada, lindungilah mereka agar mereka bisa berkumpul kepada kami di hari yang akan datang. Begitu juga kedua orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, dimanapun mereka berada, lindungilah mereka agar mereka bisa memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Doa dan permohonan ini kami sampaikan melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Baik, sekarang
saya mau mengecek dulu siapa saja yang sudah hadir pada hari ini. Hadir semua? Destina Jebua, Ada Bu. Sahati Jebua, Ada Bu. Syukur Jebua, Ada Bu. Sridayanti Jebu Lahagu, Ada Bu. Siska Lahagu. Ada Bu. Hadir semua ya? Hadir. Ada yang sakit kan? Tidak. Baik. Anak-anak kami semua, sebelum kita memulai materi kita, Ibu mau mengingatkan dulu beberapa kesepakatan kelas kita supaya nanti pada saat pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Nah, yang pertama adalah kesepakatan kelas kita di sini. Yang pertama adalah mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Ya. 2, tertib saat belajar mengajar. 3, tidak tidur di kelas. Artinya nanti kalau ibu sedang menjelaskan, maka peserta didik kami harus mengikutinya. 4, mengerjakan setiap tugas sampai tuntas. Dan 5, mengumpulkan setiap tugas tiap waktu. Itu adalah ada 5 kesepakatan kelas kita. Sudah Pak? Baik, anak-anak kami semua, saya mau bertanya dulu. Pernah anak-anak kami mengalami godaan dan seperti apa godaan itu? Pernah? Kalau pernah, siapa yang sudah pernah bisa mau ceritakan atau sharing-sharing apa godaan yang pernah dia alami? Saya Bu. Persilakan. Saya pernah mengalami godaan memakai HP yang berlebihan Bu. Saya lebih cenderung memakai HP daripada membantu orang tua. Luar biasa. Tepuk tangan. Lagi yang mau memberikan pengalamannya, pernah dia mengalami godaan. Saya Bu. Silakan Siska ya. Saya pernah mengalami godaan untuk mengambil uang di dompet mama saya dan saya ambil tanpa izin. Ini juga luar biasa. Tepuk tangan untuk Siska. Dia ini pernah mengalami godaan, bisa dikatakan muncul ya. Ya. Dia karena dia sudah melihat ada uang di dalam dompet mamanya, maka dia mengambilnya. Kenapa? Karena dia pengen membeli jajan. Nah, itu godaan melihat ini. Nah, luar biasa. Masih ada lagi? Tidak. Baik. Untuk yang 2 orang ini sudah memberikan dan sudah pernah mengalami godaan. Dan pada hari ini anak-anak kami, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama adalah tujuannya kita dapat membedakan 2 roh. Lalu kita dapat mewaspadai godaan-godaan itu. Ketiga, nanti kita dapat mengetahui apa saja bentuk-bentuk bimbingan Roh Kudus. Dan terakhir nanti kita menganalisis kitab suci yang diambil dari Keluaran bab 13 ayat 17 sampai 22 dan Markus bab 1 ayat 1 sampai 13. Dengan ini materi kita pada hari ini adalah mengikuti bimbingan Roh Kudus. Baik, anak-anak kami, Ibu mau mengajak kita mengamati beberapa gambar. Dalam gambar ini, anak-anak kami menjelaskan apa maksud dari gambar ini. Jadi, saya akan beri pertanyaan. Sudah kalian amati? Sudah. Sudah semua? Sudah. Jadi, siapa yang mau memberikan penjelasan dari gambar ke-1 ini atau menceritakan apa maksud dari gambar ini? Saya Bu. Persilakan kepada Ibu Jessica. Dari nama ini ada seorang kakek pengemis datang kepada seorang anak untuk mengemis. Lalu anak itu mengusir kakek itu karena mengemis. Ya, betul sekali. Di sini ada seorang kakek dan ada juga seorang anak. Jadi kakek ini mungkin dia masuk di dalam rumah anak ini. Lalu anak ini dia mengusir kakek ini karena kakek ini adalah
seorang pengemis. Lanjut, gambar kedua. Siapa yang mau memberikan pendapat tentang gambar kedua ini? Saya, Bu. Sanis ya. Ada seorang anak laki-laki yang sedang menyombongkan diri di depan Tuhan melalui doa karena ia memiliki motor baru yang lebih bagus daripada temannya di sekolah. Ya, terima kasih. Dari gambar kedua ini ada seorang anak yang sedang berdoa, lalu dia menemukan diri. Kenapa? Karena lebih bagus motornya daripada temannya di sekolah. Artinya dalam doanya itu dia menemukan diri. Dia menyampaikan sama Tuhan, Tuhan, lebih bagus motorku daripada motor kawanku di sekolah. Lanjut, dari gambar ketiga, siapa yang mau menjelaskan maksud dari gambar ketiga ini? Saya, Bu. Ada Agustina. Saya, Bu. Ada seorang siswa yang sedang ujian dan di situ ada juga guru pengawasnya. Lalu siswa ini menyontek. Iya, betul sekali. Menurut Sedesti, ada seorang siswa yang sedang ujian, lalu di situ ada guru yang sebagai pengawasnya. Lalu ketika gurunya ini membelakangi di belakang, maka siswanya menyontek. Lalu kita melihat gambar keempat. Gambar keempat ini ada seorang ibu ya. Jadi siapa yang mau memberikan pendapat juga penjelasan tentang gambar keempat ini? Saya, Bu. Sanford, persilakan. Menurut saya, Bu, di sini ada seorang kasir yang berlaku tidak jujur. Seseorang ini dia berencana untuk jujur. Baik, terima kasih Sanfordi. Menurut Sanfordi, ada seorang kasir yang tidak jujur. Baik, kepada peserta didik kami kita beri apresiasi dulu yang sudah menjawabnya. Luar biasa. Dari pertanyaan-pertanyaan kalian ini sangat luar biasa dan juga memang benar berdasarkan pengamatan atau berdasarkan gambar yang kita lihat tadi. Baik, sekarang Ibu membagikan kelompok dengan kita bentuk dalam kelompok saja dengan anggotanya. Kelompok adalah ada yang 5, ada juga yang 6. Untuk itu kepada peserta didik kami untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah melihat? Sudah? Di situ cara untuk mengerjakan kalian amati dulu gambar yang sudah ada. Ada kan gambarnya? Ada. Lalu kalian menjawab pertanyaan itu. Ada 3 pertanyaannya. Yang pertama, tentang apa saja yang dihadapi pada zaman sekarang untuk berbuat baik. Kedua, berasal dari manakah godaan atau tantangan itu. Dan ketiga, apa yang sebaiknya kita lakukan jika mengalami godaan atau tantangan. Artinya, berdasarkan tadi gambar yang telah kita amati, maka kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam video ini. Ya. Yang kedua adalah, bagian kedua, kita harus membaca kitab suci dari Keluaran bab 13 ayat 17 sampai 22 dan Markus bab 1 ayat 1 sampai 13. Di situ nanti kita bisa mengerjakannya soal-soal yang ada di bawahnya. Ada 3 soal di situ.
kita di zaman sekarang ini. Dan ketika nanti apa yang dapat kita lakukan agar kita bisa semakin peka terhadap bimbingan Roh Kudus. Ada pertanyaan untuk mengerjakan LKPD ini? Tidak. Baik, silakan untuk mengerjakannya. Diskusikan ya. Tinggal ini simpulan ini. Bagaimana sudah selesai? Belum. Ada lagi yang belum. Satu. Bulannya sudah? Belum. Baik, Ibu mengingatkan ya, 2 menit lagi untuk mengerjakan tugas kita di RKPD. Sudah siap semua? Sudah. Sudah? Baik, saya beri waktu lagi 2 menit untuk mengerjakannya. Baik, anak-anak kami semua sudah selesai? Kalau sudah selesai, sekarang kita akan menyajikan hasil diskusi kita. Nah, siapa yang pertama menyajikan hasil diskusinya? Kelompok satu? Ya sudah. Kalau begitu, saya tulis saja beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusinya. Bersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Baik, untuk itu kami persilakan kepada teman kami Jessica untuk membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Dipersilakan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Soalan pertama, tantangan apa saja yang dihadapi pada zaman sekarang untuk berbuat baik, yaitu penerimaan yang tidak pas, penerimaan yang tidak mendukung. B. Berasal dari manakah godaan atau tantangan itu? Godaan atau tantangan berasal dari iblis. C. Apa yang sebaiknya kita lakukan jika mengalami godaan atau tantangan itu? Datang kepada Tuhan terlebih dahulu untuk berdoa yang mencari kehendaknya. 2. Membaca kitab suci Ulangan pasal 13 ayat 17 sampai 22 dan Markus pasal 1 ayat 1 sampai 13. A. Bagaimana Roh Kudus membimbing para tokoh dalam kitab suci, yaitu melalui sabdanya, melalui gerejanya, melalui bimbingan secara khusus. B. Bagaimana Roh Kudus membimbing kita di zaman sekarang? Roh Kudus membimbing kita di zaman sekarang dengan cara melalui hati kita dengan mengingatkan kesan dalam hati yang percaya akan sabda yang diucapkan. C. Apa yang dapat kita lakukan agar kita bisa semakin peka terhadap bimbingan Roh Kudus, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. D. Carilah tokoh-tokoh lain dalam kitab suci yang dibimbing oleh Roh Kudus, yaitu Abraham, Nuh, dan Paulus. Kami mengambil satu kesimpulan, yaitu cara-cara Roh Kudus membimbing manusia. Yang pertama melalui sabdanya, kedua melalui gerejanya, yang ketiga melalui bimbingan secara khusus, keempat bimbingan khusus lewat orang lain. Baik, kalau ada pertanyaan dari teman-teman kami persilakan.
dengan Roh Kudus? Baik, kami akan menjawabnya. Roh Kudus adalah penolong bagi umat beriman dan menuntut hati umat beriman untuk mengalami keselamatan dari Bapa yang diwujudkan dalam Yesus Kristus. Apakah teman-teman berterima? Berterima. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman kami? Baik, kami akan bertanya kepada kelompok 1. Sebagai pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan godaan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kami. Sebagai pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan godaan? Godaan adalah sikap yang kita lakukan untuk mendapatkan kesenangan namun mewujudkan hal yang tidak baik. Apakah teman-teman berterima? Berterima. Baik, itu saja hasil diskusi kami dari kelompok 1. Kalau ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sekarang saya beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusinya. Pada kelompok 2, Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Pengasuh Bidang Studi Mata Pelajaran Agama dan teman-teman kami semuanya yang kami banggakan. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada teman kami Jesriwan Mahagu untuk menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Kami persilakan. Baik, saya akan menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. 1. A. Tantangan apa saja yang dihadapi pada zaman sekarang untuk berbuat baik, yaitu penerimaan yang tidak pas, kedua, lingkungan yang tidak mendukung, dan ketiga, yaitu diri yang tidak mampu. B. Berasal dari manakah godaan atau tantangan itu? Berasal dari iblis. C. Apa yang sebaiknya kita lakukan jika mengalami godaan atau tantangan itu? Yaitu datang ke hadapan Tuhan terlebih dahulu untuk berdoa dan mencari kehendaknya. Kedua, membaca kitab suci yang terambil dari Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22 dan Markus pasal 1 ayat 1 sampai 13. A. Bagaimana Roh Kudus membimbing para tokoh dalam kitab suci, yaitu dengan cara melalui sabdanya, melalui gerejanya, dan melalui bimbingan khusus. B. Bagaimana Roh Kudus membimbing kita di zaman sekarang? Dengan cara melalui hati kita dengan mengingatkan kesan dalam hati yang percaya atas sabda yang diucapkan Yesus. C. Yaitu apa yang dapat kita lakukan agar kita bisa semakin peka terhadap bimbingan Roh Kudus, yaitu dekatkan diri Anda pada Tuhan dengan cara memperbanyak membaca firman-Nya dan ibadah-ibadah yang penuh makna. D. Yaitu carilah tokoh-tokoh lain dengan kitab suci yang dibimbing oleh Roh Kudus, yaitu Abraham, Nuh, dan Paulus. Kami mengambil kesimpulan bahwa Roh Kudus membimbing umatnya melalui berbagai cara, yaitu melalui sabdanya dalam kitab suci, melalui gerejanya, dan melalui bimbingan secara khusus. Baik, jika ada pertanyaan dari teman-teman kami persilakan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada teman kami kelompok 2. Bagai pertanyaan kami, apa saja peran Roh Kudus? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebagai pertanyaannya, apa peran Roh Kudus bagi para rasul? Peran Roh Kudus bagi para rasul yaitu memberikan keberanian kepada para rasul, 2. Memberikan pendampingan kepada para rasul, 3. Memberikan kekuatan kepada para rasul. Apakah teman kami dari kelompok 1 mengerti? Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman kami? Ada. Baik, kami akan mau bertanya kepada kelompok 2. Bagi pertanyaan kami, apa saja contoh godaan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami kelompok 1. Sebagai pertanyaannya, apa saja contoh godaan? Yaitu godaan untuk mencuri uang, 2. Godaan memakai HP yang berlebihan. Apakah
diskusikan bersama. Yang pertama tadi, apa tantangan pada zaman sekarang ini untuk berbuat baik? Banyak kan? Banyak. Bisa tadi dari segi lingkungan. Misalnya tadi, godaan-godaan itu, misalnya memakai HP yang berlebihan. Lalu pertanyaan tadi yang kedua, berasal dari mana godaan atau tantangan itu? Ya, berasal dari si iblis. Kadang kita itu lebih mendengarkan bisikan dari iblis daripada bisikan dari Allah, dari Roh Kudus. Itu ya. Jadi ada beberapa tanda-tanda yang menunjukkan inspirasi bukan berasal dari Roh Kudus. Bisa kehilangan damai tanpa sebab, menjadi sedih tanpa sebab. Pernah kalian alami itu? Nah, ya kan? Itu kadang-kadang kita mengalami sedih. Kok saya sedih? Sementara tidak ada masalah. Sementara saya baik-baik saja. Itu adalah tanda-tanda bukan berasal dari Roh Kudus. Itu bisikan dari si jahat atau si iblis. Lalu timbul ketakutan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Kemudian apa yang sebaiknya kita lakukan jika mengalami godaan? Benar tadi yang kita katakan, berdoa kepada Tuhan, dengan Tuhan. Kita berbuat baik supaya godaan-godaan itu kita tidak mendengarkan bisikan yang masuk dalam hati kita. Sama halnya yang kita dengar kabar teman kita kemarin. Bisa saja kan bisikan itu dia lebih mendengarkan bisikan dari si jahat daripada mendengarkan bisikan dari Roh Kudus. Lalu yang kedua tadi tentang membaca kitab suci dari Keluaran dan kitab atau Injil Markus. Di situ kita melihat bagaimana Roh Kudus membimbing tokoh dalam kitab suci itu. Yang pertama tadi melalui sabdanya dalam kitab suci, melalui gereja, melalui bimbingan secara khusus, dan keempat adalah bimbingan khusus lewat orang lain. Yang kedua, bagaimana Roh Kudus membimbing kita di zaman sekarang ini? Apa tadi jawaban kalian itu? Membimbing Roh Kudus di zaman sekarang ini. Ya, dekat dengan Tuhan. Yang saya bilang, jangan malas ke gereja. Sering berdoa kepada Tuhan, sering berbuat baik kepada sesama. Lalu apa yang dapat kita lakukan agar kita semakin peka terhadap bimbingan Roh Kudus? Apa salah satunya? Tadi anak-anak kami sudah menjawabnya kan? Apa salah satu tadi? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan lebih mengutamakan bermain daripada pergi ke gereja. Sering mengikuti kegiatan remaja, sering mengikuti kelompok-kelompok, atau bisa dikatakan kelompok kami ini komunitas bahasa gerejawi, supaya kita itu lebih dekat dengan Tuhan, supaya kita itu tidak dirasuki iblis-iblis yang masuk dalam hati kita, supaya kita lebih mendekatkan roh dari Allah daripada bisikan dari iblis, supaya kita menjadi anak yang baik. Dalam kita suci tadi apa saja yang contoh-contoh yang dibimbing oleh Roh Kudus, kita bisa melihat ada Abraham, ada Nuh, dan ada juga Paulus. Tiga orang mereka kan? Itulah berdasarkan NKPD yang kita kerjakan, itulah kesimpulannya. Nah, untuk anak-anak kami semuanya pada hari ini, apa hal yang kita simpulkan berdasarkan materi yang kita pelajari? Yang pertama adalah ada beberapa contoh yang harus diwaspadai dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya adalah godaan untuk mencari kesempurnaan. Misalnya sudah ada lagi baju kita yang satu ini, ketika kita melihat lagi ada baju yang lebih bagus, maka kita akan pilih. Sehingga kita apa yang terjadi?
tadi kehilangan damai tanpa sebab, lalu sedih tanpa sebab, terlalu khawatir yang berlebihan dan lain sebagainya. Kemudian inilah yang harus kita tahu. Bagaimana cara kita untuk membimbing atau mengikuti bimbingan Roh Kudus itu? Yang pertama adalah melalui sabdanya dalam kitab suci. Artinya kitab suci itu adalah sumber bimbingan yang pertama dan utama kita sebagai umat beriman. Maka kita lebih sering membaca kitab suci. Kedua, melalui gerejanya. Ketiga, melalui bimbingan secara khusus. Dan terakhir, bimbingan khusus lewat orang lain. Lalu yang terakhir adalah ada beberapa yang perlu kita kembangkan agar kita tumbuh dalam karunia Roh Kudus. Yang pertama, menjalani kehidupan doa yang baik dan mendalam. Ketika kita berdoa setiap hari, maka kehidupan kita itu lebih baik. Kehidupan kita itu, atau ada sesuatu hal yang kita rasakan dalam hidup kita ketika kita lebih dekat dengan Tuhan. Dua, memiliki sikap kesungguhan hati dalam mencari kehendak Allah. Bagaimana cara kita memiliki sikap itu? Yang berbuatlah baik kepada sesamamu. Jangan jangan ganggu temanmu ketika saat belajar. Jangan mencuri uang temanmu. Lalu ketiga, percaya penuh kepada Tuhan bahwa Ia akan membimbing kita dalam membedakan roh. Artinya ada pengharapan kita kepada Tuhan. Ketika ada dua roh itu, si jahat dan Roh Kudus, maka kita percaya di situ bahwa Tuhan selalu menguatkan kita. Tetapi kalau kita tidak percaya, maka si iblis tadi yang lebih berkuasa. Artinya kita lebih mendengarkan bisikan itu, inspirasi dari si iblis. Lalu senantiasa menjalani dan mencari kehendak Allah melalui firman-Nya dalam kitab suci, menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan yang pertama dan utama. Artinya pedoman kita dalam hidup ini adalah hanya kitab suci. Kita lebih mengutamakannya. Dan terakhir adalah meminta bimbingan Roh Kudus mereka yang sudah lebih lama terlibat dalam kehidupan. Artinya kita harus juga meminta, contohnya seperti saya adalah guru kalian, pertama guru agama. Jadi kalian harus minta bimbingan. Bu, ada masalah saya begini, berceritalah dengan guru. Bukan hanya saya, bisa pengurus gereja, bukan hanya itu, guru-guru juga yang lain. Kamu sharingkan apa masalah yang kamu hadapi. Sama dengan teman kita tadi kan, misalnya kita tidak tahu apa masalahnya, tapi ketika dia sudah menceritakan kalau memang ada masalah, pasti menatakan dari ceritanya itu, dari motivasi dari Bapak Ibu guru juga ketika dia sampaikan mungkin tidak terjadi apa yang kita dengar sekarang. Jadi ketika kalian memiliki sebuah masalah, jangan diam sendiri atau kamu sendiri, tetapi kamu ceritakan, terutama dari orang tua, lalu guru-gurumu di sekolah. Itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, maka kita tutup materi ini. Dan sebelum saya menutupnya, minggu depan kita belajar tentang paguyuban. Jadi kepada anak-anak kami belajar di rumah, kita nanti di situ membahas tentang sifat-sifat gereja dalam gereja Katolik. Jadi untuk itu siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Baik, karena terlalu dulu sekali, saya pilih ya, boleh kan? Boleh. Si Jessica memimpin kita dalam doa. Lagu dan doa ya. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kita, mari kita bernyanyi dengan judul hari ini ku berbahagia, tidak ya? Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya
Selama kami melaksanakan pembelajaran ini, yang belum kami minta. Amin. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Kepada kami bisa boleh keluar ya. Selamat siang. Siap.